Tentang masalah anjuran agar Anda melakukan sholat 2 rakaat setelah wudu, yang dikenal dengan sunnah wudu. Ya. Ini juga bagian daripada hal yang perlu diperhatikan, ya. Di dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bilal." Beliau berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, hadithni bi arjah amalin amiltahu fil Islam." Beritahukan kepadaku amalan apa dalam Islam yang paling kamu harapkan pahalanya. Nah. Fa inni sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya aku sempat mendengar terompa sendalmu yang aku dengar di surga. Qala ma amiltu amalan arja' indi. Ya. Min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalliya. Kata Bilal anu, tidak ada amalan yang paling aku harapkan balasannya, ya, dibandingkan setiap kali aku selesai bersuci, berwudu, baik itu di waktu malam ataupun siang, kecuali aku sholat setelahnya apa yang telah Allah mudahkan atau catatkan untukku pada saat itu. Ya. Jadi di sini di hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, ya, menandakan Bilal anu terdengar terompas sendalnya oleh Nabi SAW di surga sementara dia masih di dunia, masih hidup, tapi sudah seperti ada jaminan dia masuk ke dalam surga karena sukanya mengerjakan sholat 2 rakaat wudu setelah berwudu. Juga hadis yang lain dari Uqbah Ibn Amir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yatawadda fa yuhsinul wudu." Tidak ada seorang pun yang wuduk kemudian dia menyempurnakan wuduknya, dia membaguskan, dia serius dalam masalah wuduk. Setiap gerakannya, setiap tetesan air, setiap anggota tubuh harus kena air wuduk itu. Wa yusalli raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ya. Yuqbilu biqalbihi wa wajhi alaihima. Dia hadirkan wajah dan hatinya, ya, untuk keduanya. Wajah dan hatinya, ya, atau hatinya dengan wajahnya. Maksudnya dia khusyuk. Illa wajabat lahul jannah. Kecuali dia, ya, wajib untuknya surga. Artinya dia jamin masuk surga. Ini hanya sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ya. Jadi ini mirip dengan hadis tadi. Kalau tadi Bilal sudah pasti masuk surga atau dipastikan masuk surga radhiyallahu anhu karena memang beliau meninggal dalam keadaan iman dan masya Allah pengorbanan dalam Islam, juga karena amal ini yang dia kerjakan. Dan kita seperti dapat bocorannya kenapa beliau dapat masuk surga atau terdengar terompas sendalnya di surga. Dan ini Nabi SAW mengatakan juga, siapa yang wudu dengan benar, kemudian dia sholat khusus 2 rakaat saja untuk wudu itu, ya, yang dia hadir dengan hatinya, dia yakin di perintah Allah, dia konsentrasi dengan wajahnya, dia konsentrasi dengan sholat, kecuali wajib baginya surga. Dan ini hadis sahih diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Dan ini saya nukil dari kitab Salat atau kitab Tahara dari At-Targhib wa Tarhib, ya, kitab Al-Mundhiri. Juga hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda fa hasana al-wudu' thumma salla rak'atain la yashu fihi ma ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi." Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat di mana dia tidak lalai di dalamnya, maksudnya konsentrasi khusyuk, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini luar biasa, keutamaan yang luar biasa gitu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Abu Darda juga menukil radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Man tawadda fa hasana al-wudu, thumma qama fa shalla rak'atain aw arba'an yashukku as-sahal." Kemudian dikatakan yuhsinu fihinna dzikra wal khusyu'a thumma astaghfarallah ghafaralah. Barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Di sini perawi hadis ragu antara 2 atau 4. Tapi yang kita nukil tadi dalam riwayat yang sebelumnya itu adalah 2 rakaat, ya. Kemudian dia menyempurnakan zikir-zikir sholatnya, khusyuknya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kecuali Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Dan sekian banyak teman-teman sekalian hadis-hadis tentang masalah keutamaan wudu itu. Kalau kita mau bahas
maka tidak akan cukup waktu kita karena banyak sekali keutamaannya. Dan saya sarankan teman-teman untuk kembali baik di medsos ataupun teman-teman di Japnas ya, untuk kembali ke bahasan kami khusus membahas masalah itu. Ada keutamaan wudu dalam kitab Tahara dan juga bab kitab wudu di Sahih At-Targhib Tarhib. Ini sering kami bedah di hari Jumat pagi ya. Di pekan pertama sama Jumat pertama sama Jumat ketiga itu jam 10.30 sampai jam 11.30 waktu Jakarta. Itu kita membahas buku ini, dan di pekan kedua sama pekan keempat itu di jam 1 siang selepas sholat Jumat. Dan ini sekarang kita sedang masih dalam kitab sholat ya, atau kita baru menyelesaikan kemarin, dan kitab wudu dan tahara sebelumnya. Itu sangat panjang lebar hadis-hadis tentang keutamaan wudu itu sendiri ya. Termasuk tentu di situ ada penyebutan tentang keutamaan wudu yang dilakukan pada saat mau tidur ya. Pada saat orang lagi tidak hadir ya. Ya dalam arti kata orang lagi malas-malasnya pada saat mau tidur. Atau selepas berhubungan biologis pada saat belum mau mandi, maka dia dianjurkan wudu. Ya itu sudah panjang lebar saya jelaskan.